Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Rizka Yohanis. Biasanya dipanggil Ibu Rizka. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 semua jurusan. Baik, buku yang Ibu pergunakan dalam mengajar itu bukunya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Buku seperti ini bisa kalian dapatkan di perpustakaan sekolah kita. Jadi kalau kan nanti ada waktu ke sekolah, secara bergantian ya ke sekolah ya, silahkan pinjam di bagian perpustakaan. Ini seperti ini ya, Bahasa Indonesia untuk kelas 2. Nah, kemudian sesuai dengan buku yang Ibu gunakan ini, materi yang kita pelajari pertama kali adalah tentang teks prosedur kompleks. Ya. Teks prosedur kompleks yang akan Ibu bahas pada hari ini cuma 3 bagian saja ya. Yang pertama tentang pengertian, struktur, dan contohnya. Baik, kita mulai dulu penjelasan dari bagian pengertian. Bisa kalian perhatikan sendiri. Kalau kalian nanti mau mencatat, bisa nanti sambil mempause video yang kalian nanti putar ya. Jadi bisa dilihat pengertiannya. Ibu bacakan, teks prosedur kompleks yaitu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu aktivitas tertentu ataupun membuat sesuatu yang penyajiannya dengan urut. Jadi, dalam teks ini secara umum bisa kita bayangkan ya, itu adalah teks yang menjelaskan sesuatu, apapun aktivitas yang kita biasanya lakukan, itu diberikan penjelasan secara urut atau sistematis, atau bisa dikatakan terperinci dari awal sampai akhir. Nah, itu kira-kira bahasa ringkasnya mengenai teks prosedur, di mana dia membuat sesuatu berdasarkan urutannya tertentu. Nah, kemudian strukturnya. Secara umum, struktur dari teks prosedur kompleks itu ada 3 ya. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, Ibu jelaskan bagian tujuan. Apa sih yang mencakup dari bagian tujuan itu sendiri? Biasanya dalam teks prosedur kompleks, bagian tujuan itu terletak pada bagian pertama teks itu sendiri. Misal, ya, itu paling mudah kita lihat pada bagian tujuan dari kata judulnya. Misal, ya, kita buat contoh untuk mempermudah kalian mengerti apa itu teks prosedur kompleks. Nah, pada bagian ini misal, Ibu ambil contohnya adalah cara membuat masker dari sisa kain sasirangan. Nah, ini masuk dalam kategori tujuan. Kenapa masuk dalam kategori tujuan? Karena tujuan itu kan ada bagiannya dalam bentuk suatu cara. Nah, cara itu adalah tujuan. Dan cara itu masuk kategori judul juga. Jadi kalau misalnya tidak ada bagian yang panjang berupa kalimat yang panjang misalnya ya, cukup judulnya saja, maka itu juga termasuk dalam tujuan. Tapi kalau kan ingin lihat tujuan yang lebih panjang, ada contohnya. Nah, kalau misalnya kalian nanti meminjam buku ini ya, bisa kalian lihat pada halaman 9 sampai dengan 10. Nah, untuk mempermudahnya kita lihat dulu pada halaman 10 contohnya. Nah, cara mematikan komputer itu termasuk dalam tujuan, karena itu juga termasuk judul. Tapi ada lagi bagian yang lain yang juga termasuk dalam tujuan. Nih tujuannya yang panjang nih. Nah, Ibu bacakan. Setelah selesai digunakan komputer, haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Agar tidak menyala terus. Nah, sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Nah, pada bagian ini yang masuk dalam kategori satu paragraf ya, ini bisa dikategorikan sebagai bagian tujuannya juga. Ya, ini namanya tujuan yang panjang. Kalau misalnya dalam teks atau suatu contoh tidak ada yang kalimat sepanjang ini, cuma ada judulnya saja, maka tidak masalah. Itu juga termasuk dalam bagian tujuan. Ya. Kemudian yang kedua,
bagian materi. Nah, bagian materi. Apa sih bagian materi itu? Pada bagian materi itu bisa kita gabungkan penjelasannya dalam bagian yang sini. Nah, bagian materi, kalau kita merujuk kepada judul yang Ibu tuliskan ini, cara membuat masker dari sisa kain sesirangan. Bagian materi berarti terbagi atas dua. Apa sih? Bisa bahan dan juga alat. Nah, ada terbagi dua. Kalau itu namanya materi. Kalau judulnya merupakan cara membuat masker dari sisa kain sesirangan. Kita ambil dulu bahan. Kalau misalnya kita membuat kain sesirangan, otomatis bahan yang kita gunakan apa dulu yang pertama? Tentu saja adalah kain sesirangan bekas. Ya, ini sisa-sisa kain sesirangan yang biasanya ada, ya. Nah, ini sisa aja nih. Kemudian setelah kain, apalagi yang biasanya digunakan? Tentu untuk merekatkannya, yang untuk digunakannya tentu adalah ini namanya adalah karet. Nah, kenapa Ibu ambil contohnya masker ya? Karena kita lihat sekali ya, pada saat situasi sekarang ini kan udah kelihatan sekali ini masa-masa pandemi. Kita tidak bisa belajar secara langsung, secara tatap muka ya. Jadi dengan cara seperti ini otomatis kalau misalnya kan harus keluar rumah itu pun pasti harus menggunakan masker. Jadi yang namanya masker ini sangat penting sekali untuk dimiliki setiap orang. Karena kalau kan mau keluar dari rumah otomatis harus menggunakan masker ya. Jangan sampai tidak menggunakan masker. Jadi kalau mau keluar rumah, mau kemanapun, tetap gunakan masker. Kenapa? Karena fungsinya banyak sekali. Yang pertama pasti untuk melindungi kita dari debu, ya, dari debu. Kemudian ini juga bisa membuat kalian terhindar dari virus yang sedang merajalela ini. Dengan menggunakan masker, insya Allah ya, setidaknya resiko tertular virus corona atau COVID-19 bisa kita antisipasi dengan menggunakan masker. Oke, lanjut ke penjelasan. Nah, ada yang namanya bahan. Tadi sudah Ibu jelaskan, bahan yang pertama adalah kain sesirangan dan juga karet. Nah, otomatis kalau kita sudah punya bahan, kita juga harus punya apa? Alat. Apa itu alat? Yang pertama, kalau kita misalnya menggunakan ini, nggak mungkin kan langsung seadanya berbentuk seperti ini. Jadi kita harus menggunakan gunting dulu untuk memotong kainnya. Setelah gunting, apalagi untuk merekatnya, ya otomatis harus punya yang namanya jarum dan juga benang. Nah, itu juga termasuk alat. Nah, baru kita memasuki langkah-langkahnya. Apa itu langkah-langkah? Ini masuk dalam struktur bagian ketiga, yaitu bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah itu pengertiannya secara umum adalah caranya, atau bagaimana kita mengaplikasikan atau mempraktekkan antara tujuan dan materi. Itu namanya langkah-langkah. Contoh, cara membuat masker dari sisa kain sesirangan. Otomatis langkah-langkahnya adalah cara membuat masker itu, membuat kain itu menjadi masker. Nah, caranya seperti apa? Nah, otomatis kalau kita membuat masker kain dari kain sesirangan bekas, ada tahapan-tahapan tertentunya. Dan tahapan ini tidak boleh kita tukar-tukar dan tidak boleh tidak terurut ya, dan tidak boleh tidak sesuai dengan aturannya. Nah, jadi sesuai dengan pengertiannya, dia harus urut. Tidak boleh tidak urut. Jadi mulai dari tujuannya, baru materinya, baru langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya tuh jangan sampai tidak berurutan. Nah, otomatis yang pertama apa langkah-langkahnya kalau membuat kain ini? Satu, kalau kita dapat bahan ya, otomatis kita harus menggunting dulu. Gunting bahan. Apa itu bahannya? Kain sesirangan. Gunting bahan sesuai dengan ukuran. Ini biar tidak salah ya. Ukurannya bagian atas ini ukurannya 12 cm. Dan di sininya itu kita samakan aja 12 cm juga. Nah, itu juga termasuk bahan. Cara menggunting bahan ini juga termasuk bagian langkah-langkah yang pertama. Kita gunting bahannya dulu. Setelah menggunting bahan, baru kita jahit bagian sisinya. Bagian sisinya. Nah, kita jahit bagian sisinya.
Nih, bagian sini kita jahit seperti ini, kita jahit dulu bagian sisinya. Nah, setelah kita jahit, ya, kita jahit, lalu kita setrika. Misalnya ya, cara ketiga. Setrika. Setrika menjadi 3 bagian. Nah, nih, ya, setelah kita jahit, kita setrika untuk membentuk yang seperti ini. Nah, kita jahit, kita setrika agar membentuk seperti ini. Nah, setelah kita setrika, ya, kita setrika membentuk seperti ini, baru kita rekatkan. Ya, kita rekatkan hasil setrika dengan jahitan kembali. Ya, setelah disetrika baru langkah kemudian adalah jahit hasil setrika. Setelah dijahit hasil setrikanya, ya, baru kita pasangkan karet. Nah, pasangkan karet. Ya, pasangkan karet seperti itu. Nah, pasangkan karet. Setelah pasangkan karet, ya, berarti masuk dalam kategori sebelah sini. Pasangkan karet. Nah, setelah dipasangkan karet, untuk kedua belah sisinya, ya, kita pasangkan karet dan hasilnya pun jadi. Nah, ini adalah contoh masker yang sudah ibu buat, tapi ini menggunakan mesin jahit ya, jadi agak sedikit rapi. Jadi setelah kalian membuat jahitan, setelah disetrika sebelah sini, kalau ibu tambah lagi kain untuk dimasukkan di bagian sini agar karetnya tidak terlihat, agar jahitan ininya tidak terlihat. Jadi ibu pasang lagi kain tambahan. Nah, ini hasilnya kira-kira. Udah lama sih, jadi agak sedikit pudar warnanya ya, tidak apa-apa ya. Oke, baik. Nah, itu saja penjelasan singkat ibu mengenai teks prosedur kompleks. Mudah-mudahan bisa memahaminya semuanya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komentar pada bagian di bawah ya. Ingat, komentarnya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, karena ingat, dalam bahasa Indonesia, ciri orang yang berpendidikan, ciri orang yang mempunyai akhlak yang baik terletak dari ucapan dan juga perbuatannya. Jadi harus jaga ucapan, baik di tulisan maupun tulisan, dengan sebaik-baiknya dan sesopan-sopan. Oke, itu saja dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.